اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجان الذي زلاته أوقعته في صدود وجفاء ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قد طفى فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا وزمانا عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قد ألحفا وفتون وسجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفى فأغثني بغياث عاجل وافتقدني يا شريف الشرفاء واتقدني وتداركني وكن لي معينا يا إمام الحنفاء واحمني من كل ما أحذره في معاش ومعاد نزفاء واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجى والأمان من عليه وقفا أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا يا رسول الله إن الجدب والقحط والباساء في الأرض طفا يا رسول الله قد أودى الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء طعنتهم صلوات عجب صار فيها الكل منهم لشفاء والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qaim bihaqillah ma'adha bihillati illa warjahullah ma'adha. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita berjumpa setiap bulannya ya. Kalau mau nyebutin bulan, minggu pertama, minggu kedua, bingung. Pokoknya setiap bulan kita di sini, mau Sabtu, mau Ahad, antara itu ya. Alhamdulillah Ustaz Riyad ngertiin saya juga ngertiin Ustaz Riyad. Pokoknya ini hari kita ngumpul ini di hari Sabtu ya. Alhamdulillah sama
para tamu kita yang mulia hadir bersama kita Habib Muhammad Muhammad Al-Habsyi dari Hadramaut, juga Habib Hasan bin Sayyidil Habib Segaf, Syekh Abu Bakar bin Salim, juga hadir turun kita Ustaz Abdul Razak Qasbi, kediaman Ustaz Haji Ahmad Riyad. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat, Allah Ta'ala bahagiakan, selamatkan beliau dunia sampai dengan akhirat. Allah jadikan anak keturunannya sholihin sholihat, dan mudah-mudahan orang tua kita masih ada biar berpanjang umur, sehat afiat. Orang tua sudah tiada, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah dari jannah. Amin ya rabbal. Ini surprise banget dari masa datang dari kabar. Itu jantung gak kecopot ya. Ya Allah. Nah, kalau beliau Habib besar, kalau saya Habib badannya besar. Mudah-mudahan beliau sekeluarga biar bahagia dunia akhirat. Ustaz Gosdi luar biasa, beliau multi talenta. Ya, beliau seorang ulama luar biasa. Ceramah iya, ngajar iya, qasidah juga iya. Dibuang sama dia, kalah kita ya. Habib Syekh Habib Muhammad Muhammad. Insyaallah, alhamdulillah. Kita lanjutin pelajaran kita ya, sedikit habis itu kita dengerin dari Ustaz Abdul Razak, habis itu juga Habib Hasan Ayatullah ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليم والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tushirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa barakatuh bidarin amin. Ila angal wa in kunta fis sahra'i fab'ud an a'yun nadirin wastatir bi syai'in in wajadtahu wa la takshif awrataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi wa la tastaqbil syamsa wa la al-qamara wa la tastadbirhuma wa la tastaqbilil qiblata wa la tastadbirha wa la tajlis fi mutahaddathin nas aw fi dhillihim wa la tabul fil ma'ir rakidi wa la tahta syajaratil muthmira wa la fil juhri wahdal arda salbata wa mahabata riyahil ihrazi minar rashash. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah nyampe ke bab istinja, nerusin pelajaran kita yang kemarin. Wa in kunta fis sahra, apabila kita berada di seperti padang pasir ya, ataupun kita lagi perjalanan gitu mau buang air ya, fab'ud an a'yun nadirin, maka ya menjauh dari pandangan mata orang, jauh ya. Kalau saja lagi di padang pasir kita disuruh biar menjauh dari pandangan manusia, maka bagaimana kalau di kamar mandi ya, di toilet sekarang luar biasa kita ya, di mall-mall ya, di mana tempat sediain tempat untuk kencing berjamaah, bukan sholat aja berjamaah, kencing berjamaah.
Kalau biasa kadang 10 penuh tuh berjejer 10 kencing berjamaah. Ya Allah, saya di Hadramut nggak pernah melihat satu tempat pun yang disediakan kencing berdiri. Di kalau nggak salah di Mekah Madinah juga Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggak ada deh, nggak ada. Gara-gara agak ini juga nyes juga ketika melihat beberapa masjid di Indonesia malah ngadain itu kencing berdiri, ya. Emang nggak haram kencing berdiri, di sini ada hukumnya makruh, ya kan? Akan tetapi kalau kita nggak hati-hati banget banyak mudaratnya. Pertama, aurat jadi kebuka, ya kan? Karena kalau misalnya kencing gimana? Kalau pakai celana didodorin celananya. Kalau pakai sarung diangkat sarungnya. Kadang dalaman sarung cuma celana pendek, paha kemana-mana. Lagi kita juga kalau udah hati-hati banget, kita nggak bisa mastiin kiri kanan kita tuh nggak bakal melirik-lirik matanya. Kalau kita lagi kencing sebelah kita matanya begini bagaimana? Ya Allah, serem banget. Lihat, ya. Terus ntar juga gara-gara kita ya bahasa Jakarta tuh ngindik-ngindik gitu, kencingin ngumpet-ngumpet begitu, akhirnya ntar istinjanya nggak bener, nyiramnya kemana-mana, najisnya ciprat kemana-mana, ya. Akhirnya apa? Ketika waktu sholat datang dia beralasan, di masjidnya musolanya nggak ada sarung, ini cara saya tadi kena cipratan najis, udah ini saya najis nggak bisa sholat. Akhirnya jadi tinggalin sholat, sebabnya karena istinjanya amburadul. Kalau saya di Sohro padang pasir kita suruh menjauh Pak Burut, ya, maka kita kalau nggak darurat banget, kalau mau kencing pun di dalam WC-nya, kalau bisa semaksimal mungkin, insya Allah bisa, ya. Kalau misalkan kita punya rasa malu yang kuat, insya Allah bisa. Karena kita enggak, nggak apa-apa dah. Sama laki-laki ini nggak pakai aurat tuh, nggak pakai istilah sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, nggak, aurat tetap aurat. Nggak bisa kita tawar-tawar. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, ya. Kalau kita di padang pasir, kita tutup dengan sesuatu yang kita dapatkan, ya. Ya, misalkan di tembok atau gimana, ya kan? Wala takshif aurataka qabla intiha ila maudil julus. Dan juga kita disunahkan kalau misalkan mau buang air besar atau buang air kecil, jangan kalau bisa kita jangan semua itu buka aurat kita kecuali kita udah jongkok ataupun duduk, gitu. Dia sambil jongkok sambil buka, gitu kan? Jangan belum apa-apa udah dibuka semuanya. Jangan lupa ya baca kita buka baju ataupun celana biar aurat kita nggak kelihatan sama jin. Baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Jangan lupa baca. Lalu lihatin Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Itu menjadi penghalang antara diri kita dan juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak lihat. Wala tastaqbil syamsa walal qamara wala tastadbirhuma, dan juga jangan kita menghadap ke arah matahari maupun bulan, dan juga jangan membelakanginya. Bulannya di situ, jangan kita kencing ada di situ. Sengaja gitu, pakai celana ataupun ke belakang, nggak boleh, cari arah lain. Jangan salah-salah, akhirnya tuh tempat orang lewat jadi najis gara-gara kita. Wala tajlis fi muhaddatsin nas, dan juga jangan kita buang kotoran kita di tempat biasa orang pada kumpul. Udah tahu nih terbiasa orang kumpul di situ. Ada balai gitu, ada balai warga, kita kencing di balai gitu, nggak tahu diri. Kecuali makan dan maksiat, itu tempat biasa dipakai buat maksiat, maaf tempat kumpulnya para pelacur dan lain-lain, kencingin nggak apa-apa.
Tapi kalau bukan tempat kumpul biasa, jangan, haram, boleh. Au fi dhillihim, ataupun tempat biasa orang neduh, ya, tempat orang biasa neduh, jangan. Wala tabul fil ma'ir raqid wala tahta syajaratil musmirah, dan jangan juga kita kencing atau buang air besar di tempat di atas air yang tergenang. Jangan, air tergenang jangan kita kencingin, ya, nanti nyiprat mana-mana. Dan itu juga kadang ditinggali oleh jin. Ya. Wala tahta syajaratil musmirah, dan juga jangan kencing di pohon yang berbuah. Jadi hati-hati. Makanya orang dulu tuh kadang masya Allah, tapi kalau kencing jalanan jangan lupa numpang-numpang katanya. Jangan main kencing-kencing aja. Berapa banyak orang habis kayak begitu kesambet, ya kan? Lain hati berat. Kenapa? Kencing di jalan sembarangan. Banyak ketibanan, ketindihan. Itu benar. Ada makhluk Allah yang kita nggak lihat. Pohon yang berbuah, yang berbunga, jangan kita kencingin. Kalau di pohon gede gitu, oh mantap, kencingin gitu. Ya, sunat tuh 2 kali gitu. Wala fil johari, dan juga jangan kencing di lubang. Ada jalanan di lubang itu kita kencingin. Khawatirnya tuh dalamnya ada ular. Kalau kencing lapang keluar langsung, ciluk banget. Kamu mandi CS. Dipatok tuh. Biasa. Pendek nggak paham. Wahdarul ardo sorba wa mahabar riyah tiras minar rosyas, dan juga jangan kita kencing tuh di keramik gitu, yang kalau kita kencing tektok ntar muncrat nyiprat balik ke mantul. Udah bener di kamar mandi, udah di toiletnya, di WC-nya, jangan pakai di ubinnya, akhirnya muncrat celana, sarung, baju jadi najis, terlalala trilili. Jangan. Juga di tempat angin yang besar, angin lagi gede, hati, perlawanan sama arah angin, jangan kencing di situ. Ya, karena khawatir nanti itu kencing kita muncrat. Biar kita punya rasa malu tuh biar kuat, jangan sembarangan kencing. Ya, kalau punya rasa malu tinggi, dia bisa enggak ada ketemu toilet, kamar mandi, rest area, atur waktu, makanya buru-buru, jangan enggak mau giliran nggak ada WC, giliran nggak ada rest area, dia pengen kencing, ya kan? Atur waktunya, atur minumnya, begitu. Ya. Kalau bisa biar kita numpang kencing di rumah warga daripada di jalanan, begitu. Itu Nabi Muhammad SAW itu malunya luar biasa. Beliau saking malunya, suatu hari ya kencing mau buang hajat, terus nggak ada rumah warga, gitu, lagi perjalanan, lagi musafir. Tapi saking luar biasa malunya Rasulullah tarik pohon, dan yang kiri tarik pohon yang kanan nutupin Rasulullah SAW. Itu pohon ditarik sama Rasulullah, kiri kanan pada nurut. Setelah Rasulullah buang hajatnya, itu pohon kembali jalan, kembali ke tempatnya masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Pohon nurut ditarik sama Rasulullah buat nutupin. Dia punya rasa malu. Ya Allah, kadang-kadang orang sekarang aneh, karena udah ngerasa dekat banget teman-temannya, nggak laki nggak perempuan, dia mandi bareng, apa-apa udah CS banget mandi bareng sama temannya. Nah, begitu tuh orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak tahu malu. Nggak ada istilah sama-sama laki sama-sama perempuan, aurat tetap aurat. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, dan kita ketika istinja itu kita tekan kaki kita yang kiri,
Ya, saat kita jongkok tuh kita tekan kaki kita yang kiri. Jadi itu sisa-sisa itu keluar saat kita tekan kaki kita yang kiri, kemudian kita istibro adahem gitu. Jadi keluar sisa-sisanya. Ataupun juga kita jalan beberapa langkah, kita muter gitu di dalam kamar mandi gitu, kita jalan gitu, kita hentak-hentakan kaki kita berapa kali, 10 kali, biar keluar sisa-sisa kencingnya. Karena hati-hati, berapa banyak orang yang diazab di dalam kubur karena istinjanya nggak benar. Ya, maaf kalau nggak percaya, coba habis kencing langsung siram aja begitu, kemudian udah keluar jalan. Nanti selesai cium celananya, pasti ada bau pesingnya sedikit. Ya, kenapa? Karena biasanya itu keluar lagi ada, belum keluar semua itu kencing. Ini penting. Ya terus kita hati-hati. Ada biar ada kencang gitu. Orang kalau nggak ada di kamar mandi, yang dulu jangan pakai kenapa, yang begitu. Berarti lagi istiqomah, biar keluar, tenang keluar. Kalau bisa hentakan kaki beberapa kali, jalan sedikit, ya baru habis itu istinja lagi, cebok lagi, biar benar-benar suci, biar benar-benar udah bersih, nggak ada najis. Wala tabul ghaiman illa an daruratin, dan jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Jangan kencing berdiri kecuali darurat. Ya, udah sebisa mungkin jongkok. Nah, itu juga lebih sehat, buat kita. Wajma fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Dan ketika kita istinja, gabungkan ya antara pemakaian batu dan juga air. Istinja kalau nggak ada air boleh pakai batu. Nggak ada batu, sekarang model-model di mall ada pakai tisu. Tapi jujur kalau saya nggak puas kalau cuma istinja pakai tisu doang, kita beli. Dan hati-hati, jangan sembarang lap-lap aja pakai tisu, ada ilmunya. Ya, sampai sebutkan dalam Safinatun Najah ada 8 syarat orang istinja dia pakai batu ataupun tisu. Ya, diantaranya bukan sesuatu yang mulia adalah kata Allahnya, ya kan? Terus juga kuat, jangan cuma satu lapis, dilapis berlapis-lapis, dan juga datang takil, najisnya itu gak berpindah, ya, gak berpindah, di anusnya juga gak berpindah. Tapi kalau mama udah berpindah, udah dia lagi diare gitu, agak mencret gitu kan, beleber kemana-mana, itu udah gak bisa pakai tisu, harus pakai air. Udah berpindah, udah ngalir, ataupun sudah terlanjur kering, nah udah nggak boleh. Hati-hati makanya, ya. Kalau bisa juga kalau melihat nggak ada air, kita kalau misalnya mau kamar mandi, kita periksa dulu airnya ada apa kagak. Cuma periksa air ada apa enggak, itu kita telah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan sebagian orang lupa sama Nabi, kita ke kamar mandi udah jongkok aja, kelar buang air, baru melihat ya airnya kagak ada. Nabi ngajarin biar siapin dulu airnya. Kalau bisa pakai air udah enak. Nah, lebih cakep lagi gabung antara air dan apa tuh batu, antara air dan batu. Nggak ada batu kan, terus kan pakai tisu. Itu buat ngelengkapin, hidupkan sunnahnya adat. Nah, jadi kalau misalkan pakai batu doang atau pakai tisu doang, jangan sembarangan yang lap-lap aja, ada ilmunya. Fa in lam yahsulil inqa bi thalathati ahjar fatammim khamsatan aw sab'atan ila an tunqa bil autar. Apabila enggak berhasil mengangkat najisnya dengan 3 batu atau dengan 3 usapan, Abuya, ya ini Imam Syafi'i Sogir, tunjuk ke depan Abuya. Iya dong. Masya Allah. Abuya keren banget kayak kerajaan Arab. Masya Allah, banyak makanan bikin. Doain beliau panjang umur, sehat afiat. Sopan juga kenal.
Ayo ya. Kalau misalkan kita saat istinjanya kita pakai tisu atau bukan pakai batu dan 3 kali belum keangkat juga, ya masih kelihatan gitu dicolek, masih kuning juga kelihatan warnanya, terusin sampai beberapa kali, ya sampai 5 kali sampai 7 kali. Kalau witirnya bilangannya usapannya sampai bilangan ganjil itu sunnah, yang paling penting hilangnya najis tersebut, ya. Tapi kalau bisa ada paling enak kita, ini juga saya ingetin nih, dengerin. Kadang kita buang air di toilet mall itu kan kadang-kadang duduk, ente pasti itu tempat duduknya suci. Jangan sampai kita duduk di tempat duduknya itu najis. Hati-hati, pastikan kamu duduk di situ, yang didudukin itu bersih. Ya Allah, bekas ratusan bokongnya orang. Saya mah jujur geli kalau duduk-duduk, saya bakal cari yang jongkok. Ada duduk juga saya jongkokin. Pastikan tuh tempat duduknya itu, buang airnya itu suci. Jangan sampai kita udah benar istinjanya, di situ ada najis nempel di bokong kita. Hati-hati, ya. Wal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Basuhan witir ganjil dalam istinja itu sunnah, yang wajib itu hilangnya najis tersebut. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan kita istinja kecuali dengan tangan kiri. Ya, istinja pakai tangan kiri, kecuali maaf tangannya cuma punya tangan kanan, nggak punya tangan kiri, ataupun nggak punya tangan, ada tangan kiri, pakai tangan kiri. Usahain tangan kirinya lagi sehat, pakai tangan kiri. Ada orang kebalik, makan pakai tangan kiri, istinja pakai tangan kanan. Gimana itu, dodol banget. Istinja dia pakai tangan kanan, dia makan pakai tangan kiri. Ya Allah. Qul innal faragi minal istinja, Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa hasin farji minal fawahish. Dan doa setelah kita istinja. Setelah kita istinja doa, kalau masih dalam kamar mandi ya doanya dalam hati. Tapi kalau udah keluar dilafazkan enggak apa-apa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hatiku dari perbuatan nifaq, wa hasin farji minal fawahish, dan bentengi kemaluanku daripada perbuatan yang buruk. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi aw bihaitin thumma silha. Kemudian kita lap itu tangan kita, ya ke tanahnya atau ke ubinnya, kemudian kita cuci, ya jangan lupa cuci tangan habis istinja. Udah bersih, cuci tangan lagi setelah istinja, karena ini perkara penting, menyangkut daripada ibadah kita, sholat kita. Jangan sampai nggak benar, nggak keterima gara-gara ada najis di situ, ataupun gara-gara istinja nggak benar, ya. Kita dengerin biar sedikit-sedikit apa-apa ambil berkah, ya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada tamu mulia kita Imam Syarif. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.